Bidadari chapter 102, Wajahku. Kakek mau ke sini, bukannya ada rapat? Ah, beneran Romo Adiwijaya mau ke sini? Kaget juga Aida ketika melihat bagaimana paniknya wajah Reiko dan alasannya. Aduh, gimana ini? Gawat, kondisiku sekarang. Aida juga jadi kepikiran di saat telinga Reiko masih mendengar penjelasan kakeknya. Ya iyalah, mosok cucu mantuku sakit, aku nggak nengokin, mumpung kakekmu ini ada di Jakarta. Rapatnya kek, wes rampung. Wes kamu ndak usah kepikiran macam-macam urusan kantor. Tunggu saja, setengah jam paling lama kakek sampai di sana. Mati aku, makin repot. Dan hanya itu kata-kata yang ada dalam benak Reiko ketika Adiwijaya sudah mematikan teleponnya. Dipikir Reiko, dia bisa beristirahat sebentar dulu setelah housekeeping pulang, tapi ternyata tidak. Malah tambah ribet urusannya sekarang. Romo Adiwijaya mau ke sini bukan? Lagi-lagi pertanyaan yang tidak dibutuhkan oleh Reiko. Kamu sudah tahu, tak perlu banyak tanya. Sinis Reiko yang terlihat jelas galau di wajahnya, kini memang dia merasa khawatir sangat. Meskipun begitu, dia tidak mengatakan satu kata pun di hadapan Aida. Lebih suka memikirkan sendiri apa yang harus dilakukannya. Kalau lagi pusing dan banyak pikiran itu lebih baik sharing. Kali aja aku bisa bantu-bantu nyumbang ide, seru Aida menyindir. Tapi sepertinya ucapan Aida itu tidak terlalu digubris olehnya. Dan Reiko memang lebih suka memikirkan sendiri apa yang harus dilakukannya. Dia memang bukan tipikal orang yang mudah percaya pada orang lain dan biasanya menyelesaikan urusannya dengan caranya sendiri. Dan memang Reiko sudah dibiasakan untuk melakukan itu, baik di lingkungan keluarganya, bahkan dalam hubungannya bersama Brigita juga seperti itu. Lihat saja siapa yang diminta untuk bertanggung jawab mencari modal oleh Brigita. Makanya Reiko tidak pernah bekerja sama dengan orang lain, kecuali memang bersama tim khusus dalam pekerjaannya, seperti kerjasama dirinya dengan Rehan dan Roy. Kamu cukup lakukan apa yang harus kamu lakukan. Nanti semuanya aku yang urus. Nanti aku yang jelaskan pada kakek, dan kamu hanya mengikuti instruksi yang sudah aku buat. Mas Roy, lihat ini. Instruksi seperti apa juga Aida tidak tahu. Tapi memang dia harus menyampaikan sesuatu sekarang yang lebih penting. Makanya Aida menunjuk pipi kirinya. Tadi dokter Silpi tanya ke aku, kenapa pipiku kayak gini? Aku bilang kepentok meja. Dasar bodoh, yang seperti itu mana mungkin kepentok meja. Gemes Reiko. Apalagi Aida membahas ini baru saja saat dirinya sudah memikirkan kakeknya yang mau datang. Kenapa juga tidak cerita dari tadi? Soalnya saya nggak punya alasan lain. Yang kepikiran cuman itu, Pak. Ya sudahlah. Kenapa nggak bilang sama aku? Sengaja nutupin apa yang dibilang sama dokter Silvi. Mau bermanuver? Jangan negatif terus sama saya, Pak. Nanti Bapak cepat sakit jantung dan Kamu mau nyumpahin aku mati? Hehehe. Aida hanya menggelengkan kepalanya pelan. Soalnya tadi kan Romo Adiwijaya nggak mau datang. Jadi aku pikir tuh nggak penting. Dan lagian aku juga udah nutupin ini dengan bilang kejedot meja. Tapi kan sekarang Romo mau datang. Dan kalau Romo ngeliat ini nanti ribet. Apa aku pakai cadar aja? Bodoh. Kalau kamu pakai cadar malah kakek akan bertanya-tanya makin curiga. Apalagi lihat kaki dan tanganmu. Bisa-bisa aku langsung digorok saat itu juga. Hihihi. Entah kenapa Aida malah melihat itu sesuatu yang lucu, sehingga dia tak tahan dan terkekeh. Udah puas belum ketawanya? Tanya Reiko yang dijawab Aida dengan anggukannya. Cepat, jangan buang waktu. Gunakan make up. Cover wajahmu dengan make up. Hah? Kaget Aida. Tapi aku nggak bisa make up. Malahan bisa dihitung dengan jari. Aku make up tuh berapa kali? Paling cuma di acara 17 Agustusan sama kemarin waktu pernikahan itu. Tapi aku kesal soalnya yang make upin malah bikin alis aku dikerok. Padahal aku udah bilang kalau aku nggak mau alisnya dikerok. Aida bicara jujur setengah curhat. Mana ada perempuan nggak bisa make up? Mau nipu aku?
Reiko curiga, tapi Aida tidak berbohong. Dia pun segera menggelengkan kepalanya lagi sambil bicara. Aku nggak punya make up sama sekali. Tuh di sana palingan ada bedak bayi sama lip gloss. Tapi itu juga aku pakai cuman 2 kali lip glossnya dan belum pernah dipakai lagi sampai sekarang. Aida tampak berpikir, kalau nggak salah kelas 1 SMA deh aku belinya. Itu pun aku beli karena nggak enak sama temanku yang nyaranin aku pakai lip gloss ke sekolah. Apa kamu nggak mikir sih? Kosmetik itu nggak bisa dipakai lebih dari setahun, maksimal 2 tahun mungkin. Tapi nggak boleh lebih dari itu. Aida tidak sama sekali minta dikomentari berapa lama umur lip glossnya. Jadi, kamu rencana nikah sama aku, terus kamu mau pakai lip gloss itu. Makanya kamu bawa ke sini. Dan kamu pengen ngerusak bibir aku. Karena, kalaupun aku nanti mencium kamu seandainya aku dulu menikah denganmu serius, bikin bibir aku iritasi gitu. Loh, kenapa mikirnya jadi kesana sih? Nah, buktinya kamu bawa lip gloss itu buat apa? Buat dipakai di depanku kan? Idih. Jawaban yang membuat Aida mencibir pada Reiko. Itu dari dulu ada di tempat pensil saya. Dari kelas 1 SMA dan gak pernah dikeluarin, Pak. Sentak Aida secepat mungkin. Sungguh Aida tak paham kenapa Reiko selalu saja nyolot di hadapannya. Tak bisakah sedikit saja berpositif thinking padanya? Toh dari tadi Aida juga tidak pernah mengutarakan sesuatu dengan maksud yang menyindir atau membuat Reiko menyukainya kan? Mas? Iya, Mas Roy. Tadi Aida menyebut kata terakhirnya itu cukup kencang, makanya Reiko langsung menegurnya, tak mempedulikan tentang lip gloss dan penjelasannya. Ayolah cepat. Pak, salah Mas, turunin aku dong. Aida kaget dan memekik pelan ketika tangan Reiko dengan cepat ke punggung belakang dan bagian belakang kakinya. Aida tahu dia pasti mau dia angkat, tapi mau kemana? Sudah, jangan banyak bicara, protes Reiko. Dia tidak peduli dengan penolakan Aida, tetap menaruh tangannya dan berusaha mengangkat wanita yang berat badannya tidak sama sekali mengganggu Reiko. Ketika menggendongnya itu menjauh dari tempat tidur. Sekarang kita sudah diburu waktu. Kakekku sebentar lagi datang, makanya harus buru-buru, tegas Reiko. Iya, tapi tunggu dulu. Aku mau dibawa kemana? Disembunyiin di gudang? Tanya Aida lagi, masih menagih penjelasan. Dia bingung, dan dengan suara yang sangat pelan Aida berbisik pada Reiko. Bisa dibunuh aku sama kakekku kalau nyembunyiin kamu di gudang. Sudah tahu tadi aku bilang sama kakek kalau kamu sakit. Jadi benar tebakanku kalau kakek kesini karena tahu aku sakit. Sambil keluar dari kamar Aida, wanita itu masih mencoba menginterogasi Reiko yang kini mengangguk pelan. Lagi ngapain sih bilang-bilang sama kakek kalau aku sakit? Udahlah, jangan banyak tanya. Reiko pusing lah kalau sambil jalan harus menjelaskan semuanya juga pada Aida. Yang penting sekarang kita urus dulu wajahmu. Mau diapain? Tanya Aida masih mencecar. Make upin wajah kamu lah.